Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Samsul Hadi dan masih di channel Trigona Home. Oke sahabat Trigona, sekian banyak orang yang ingin berbudidaya lebah beranggapan akan mendapatkan hasil yang bisa kita prediksi dalam jangka waktu tertentu. Bahkan hasil itu bisa kita nikmati dalam waktu setiap bulannya. Ya, mungkin dianggap lebah itu adalah seorang PNS yang akan mendapatkan hasil atau mendapatkan honor dalam setiap bulan. Padahal di sisi lain itu hanya ekspektasi ya teman-teman. Tentunya akan berbeda jauh dengan realitanya. Nah, di sini kami ingin bahas tuntas apa sih tujuan Anda berbudidaya lebah dan bagaimana kita bisa menyikapinya agar bisa sesuai realita. Simak terus. Banyak dari sahabat Trigona yang sharing sama saya bahwasanya berbudidaya lebah itu akan mendapatkan hasil yang lumayan, karena di sisi lain lebah itu akan mencari makan sendiri tanpa harus kita mencarikan makan. Tanpa kita sadari, pemikiran yang seperti itu akan membelenggu kita atau memperbudak kita di dalam ekspektasi belaka yang tentunya akan berbeda jauh dengan realita. Di sini kita akan dihadapkan dengan berbagai masalah ya sahabatku. Ya, bisa dianggap itu adalah realitanya. Entah itu koloni melemah hingga akhirnya punah, terus vegetasinya itu kurang bagus, ada lagi yang diserang predator, ya kan? Habis itu untuk tata tempatnya, untuk penempatannya itu tidak pas. Habis itu masih lagi ada untuk suhunya itu kurang stabil sehingga di situ tidak bisa menghasilkan madu ya secara maksimal, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tentunya itu akan menjadikan pemikiran kita yang tersendiri agar ke depan itu kita bisa lihat bahwa sesungguhnya ekspektasi itu ya seperti itu. Bagus, kita pandang di depan itu bagus sekali. Wah, gini kita mendapatkan hasil dalam jangka waktu tertentu. Ekspektasinya memang seperti itu, tapi realitanya. Dan pada akhirnya kita katakanlah kita mendapatkan 10 koloni. Di awal realitanya apa? Ekspektasinya kita sudah memuncak, sudah menggebu-gebu. Kita mendapatkan 10 koloni, pada akhirnya koloni tersebut ada yang mati, ada yang koloninya melemah, bahkan ada yang koloninya yang minggat. Nah, di situ waktu itu kita bisa down karena apa? Karena ternyata berbudidaya kelanceng atau lebah itu tidak segampang itu. Seperti itu ya sahabatku. Jadi kita itu harus benar-benar bisa mengakumulasi pikiran kita agar kita tidak terjerumus terhadap ekspektasi tersebut. Ya, jangan kita melihat peternak-peternak yang sudah berhasil, bahkan sudah bisa kirim madu ke luar negeri, bahkan sudah bisa memproduksi madu dalam skala besar seperti itu ya sahabatku. Karena itu kita harus bisa menjadikan pelajaran bahwasannya di awalnya itu pasti ada masalah-masalah yang seperti saya sebutkan tadi. Khususnya ini untuk pemula saja ya sahabatku, untuk pemula saja yang masih pemikirannya itu masih diperbudak dengan ekspektasi belaka. Tidak gampang, tidak mudah untuk beternak lebah itu. Seperti itu sahabatku. Sampai-sampai saya harus beberapa kali mengucapkan ini kepada teman-teman atau sahabat Trigona semua. Kalau ingin berbudidaya lebah, dasarilah dengan hati, dasarilah dengan hobi. Jangan kita memikirkan ekspektasi yang terlalu melambung tinggi ke angkasa.
Jangan memikirkan hasil dulu ya sobatku. Pikirlah bagaimana caranya agar lebah itu bisa beradaptasi di rumah kita atau di tempat pembudidayaan kita. Bagaimana lebah itu bisa memproduksi madu di tempat pembudidayaan kita. Baru di situ kita beranjak untuk penjualan, untuk ke pasar-pasar lokal, bahkan ke pasar-pasar internasional. Seperti itu. Oke sahabatku, jadi ini ada sedikit saran buat sahabat Trigona ya, yang setengah-setengah ya, yang bukan pemula, yang sudah mempunyai lebah. Ada beberapa sudah mulai beternak, tapi pada akhirnya lebah-lebah tersebut banyak yang punah, banyak yang mati, ataupun banyak yang minggat. Jangan berkecil hati ya sahabatku. Saya di sini sudah ada puluhan kali lebah seperti itu, minggat, mati, serang predator. Kalau dihitung itu enggak melebihi puluhan kali, bahkan ratusan kali. Tapi saya camkan lagi, saya di sini ingin berbudidaya lebah berdasarkan hobi saya. Dan untuk itu saya tidak memikirkan hasil atau rugi. Yang pasti lebah itu apabila kita basa Jawane ngopeni seperti itu ya sahabatku, memelihara lebah itu dengan seksama, dengan hati-hati, dengan baik, ataupun dengan keikhlasan, tanpa ada pemikiran-pemikiran yang menganggap kita ke atas, kemungkinan besar dalam jangka waktu tertentu kita akan mendapatkan hasil yang lumayan. Karena semua itu kuncinya adalah proses. Dan semua usaha atau semua pekerjaan apapun tanpa adanya proses, kita tidak akan berhasil. Dan tanpa adanya kegagalan, kita tidak akan memuai keberhasilan. Seperti itu. Oke sahabatku, kurang lebihnya penjelasan saya ya seperti itu tadi. Semoga sahabatku semua itu bisa memahami dengan penjelasan saya tadi ya sahabatku. Dan yang pasti kunci kesuksesan itu adalah kegagalan ya sahabatku. Karena tidak akan mungkin semua itu akan mulus begitu saja tanpa ada kegagalan 1 atau 2, 3 dan seterusnya. Dan yang pasti juga semua kesuksesan itu pasti ada proses. Kita harus menjalani proses tersebut. Intinya keputusan Anda hari ini adalah kunci kesuksesan di masa yang akan mendatang. Tetap semangat ya, jangan down, jangan berkecil hati. Kita mulai dari awal berbudidaya kelacak, berbudidaya lebah. Salam satu hobi. Saya kira video kami cukup sekian dulu. Saya akhiri ya sahabatku. Semoga video kami bermanfaat dan bisa menjadikan inspirasi buat sahabatku semua. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Trigona.